Jumpa lagi dengan channel Pemanggor. Hari ini kita ke Museum Daik Lingga. Apa isinya nanti kita tengok. Inilah Daik Lingga, gunung yang di belakang saya ini. Ini dulu jadi mercusuar bagi orang-orang tua kita dari Tiongkok yang mau datang berlayar ke Indonesia. Untuk selengkapnya mari nanti kita ke dalam untuk melihat apa isi di dalamnya. Terima kasih. Khazanah daripada Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Daik Lingga ini pada 24 Juli tahun 1787. Jadi menyisakan berbagai khazanah termasuk dari bahan-bahan tembakau, seninga, juga ada jenis peralatan rumah tangga, termasuk juga sana ruangan naskah dan sebagainya. Ada ruangan naskah nggak di sana, Pak? Iya, di sini ruangannya, karena kita setiap tahun kita lakukan tata panennya ditukar-tukar. Tata letaknya. Udah di sini uang-uang ini, Pak? Jadi uang-uangnya kita turunkan ke bawah dari sana. Ada uang Soekarno. Bot, tolong dia nak coba duit Soekarno nih. Tolong. Kami angkat, ambil Misi, Pak. Iya. Oh, saya aja tadi ngangkatnya. Jangan, Pak. Ini kita ada beberapa koleksi yang berhubungan dengan uang bergambar Soekarno. Ini katanya, Pak, betul, Pak, kalau kita buat kayak gini nanti dia bergulung
Dewe? Iya, karena menurut beberapa pakar lah tentang kertas ini, karena kertas ini mengandung bahan tertentu sehingga ada panas tubuh. Karena kertas itu akan mengencang, nah sehingga makin lama makin mengangkat. Ini udah mulai bergerak ya, Pak? Iya, bergerak. Karena makin panas kalori tubuh di badan, maka makin cepat ya, makin detak jantung itu menurut beberapa karena bahannya, bukan karena misteri yang lain atau mitos. Tidak ada magicnya ya, karena memang bahannya yang bisa bersinergi dengan panas tubuh kita. Sehingga dia melengkung bergulung. Karena memang ada beberapa uang Soekarno, tetapi tidak semuanya. Ini seri tahun berapa? Ini tahun biasanya dia tahun 54, 69, bahkan ada 68, ada sampai 70-an. Ini udah mulai naik ya? Iya, Udah mulai naik, udah bergulung sendiri. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir, Pak. Memang karena itulah tadi. Ada juga memang lambat Ini termasuk lambat. Iya. Tapi enggak lah Pak ya? Enggak lah, karena sebentar nanti kalau kita balikkan lagi nanti dia akan memutar melengkung lagi. Demikian juga yang biru ini Pak, yang hijau ini Pak ya? Iya, ini yang hijau sama, cuman nominal apa dia beda. Iya, karena ini Rp1.000. Kalau sana ada Rp10. Makin pompa jantung kita nih semakin kuat getaran detaknya, maka uang ini juga makin biasanya makin melengkung, makin kuat lengkungan, karena ini mendatangkan panas juga tubuh kan dari pompa jantung itu. Itu menurut beberapa mungkin peneliti atau daripada ahli denyut jantung. Jadi kita balik lagi nanti. Kalau ini kan sudah melengkung. Ini bukan sulap loh, bukan sihir. Bukan, Pak. Bukan sihir. Ini memang bahan uang ini sendiri dan panas tubuh kita sendiri. Kalau ini uang ini sekarang kita coba yang lebih tinggi 1.000. Ini yang Rp1.000. Warnanya beda. Edisi tahun 64 Rp1.000. Mungkin bapak-bapak, keluarga-keluarga yang ingin mencoba, silakan datang ke Daik Lingga, museumnya di sini. Iya, Museum Lingam Cahaya. Lingga Cahaya. Ini juga udah mulai tadi. Ini kan cepat sekali dia karena nilai nominalnya lebih mahal. Ini lebih cepat berubahnya melengkungnya, karena mungkin nominalnya lebih mahal, lebih bagus lah. Jadi ada juga yang tidak mau melengkung, ada juga beberapa. Mungkin bahannya tidak sama dengan uang yang melengkung. Dari mitos masyarakat selalu dikaitkan, walaupun sebenarnya ini dari bahan yang telah kita bincangkan, namun mitos masyarakat itu menganggap apabila tidak melengkung selalu dikaitkan dengan tadi berarti kalau dia punya jabatannya tertunda untuk yang lebih tinggi, kalau dia rezekinya juga tertunda. Itu sebenarnya adalah mitos dari masyarakat terhadap tadi keunikan daripada uang yang ada. Walaupun secara fakta uang ini sebenarnya bahan yang dibuat daripada kertas uang Rp1.000 gambar Soekarno ini adalah tadi bahan yang memang apabila berkenaan dengan tubuh, panasnya tubuh, maka dia akan mengencang, akan mengeras sehingga uang ini akan melengkung. Nah, tetapi mitos masyarakat itu beraneka ragam. Sama seperti apa Pak? Di Muntok, Bangka Belitung sana Pak. Iya. Di sana ada pembuangan Soekarno Hatta. Iya. Ada juga uang seperti ini. Jadi orang datang ke sana itu
mau bertanya bagaimana nasibnya. Nasibnya ya, karena orang lebih tadi lebih percaya ke mitos-mitos. Iya, kepada jabatan, Iya. kepada hal percintaan dan sebagainya, rezeki. Katanya kalau bisa melimpah uang itu di tangannya, katanya rezekinya melimpah, cita-citanya tercapai. Sehingga apabila ujung ini bertemu, maka yang tak berjodoh tuh jadi Jodoh. berjodoh. Untuk anak gadis itu adalah Percaya atau tidak percaya lah. Ya itu hanya seluruh kalau bahasa Melayu sini seluruh masyarakat atau mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebagai bukti bahwa dia itulah bergulung, menggulung. mau menggulung. Itulah salah satunya. Oh, cepat sekali ini saya berarti bertahan ya. Lati yang telah dibicarakan bahwa uang Soekarno ini punya keunikan, yaitu apabila ditaruh telapak tangan maka dia akan tadi menggulung bertemu dari ujung ke ujung. Ini salah satu contoh yang telah kita buktikan bahwa di Museum Linggam Cahaya Lingga ini, Kabupaten Lingga, Bunda Tanah Melayu ini mengandung tadi koleksi, bukan mengandung ya, mempunyai koleksi. Istilahnya diantaranya yang unik adalah tadi uang Soekarno Rp1.000 yang bisa bergulung atau melengkung, bergulung sendiri diletakkan di telapak tangan. Manuskrip baik itu Alkitab maupun tentang ini geran tanah, tentang surat-surat pernyataan sultan, banyak tentang pengobatan. Jadi kalau kita lihat sini ada tentang ini azimat, orang dulu sudah pandai tentang pengobatan. Ini ada banyak bahkan obat-obat tentang batik juga di sini. Oh, sudah kenal batik Pak? Sudah. Dari kawan yang pakai batik ya? Karena di sana nanti kita ada bukti cap batik enggak. Jadi di sini ada sebenarnya tentang obat nih, membuat kain batik ini. Oh iya, dia ada obat membuat kain batik. 140. Iya, dulu sudah apa? Batik, Sudah Pak. diperkenalkan. Di Melayu udah ada batik. Ya. Jadi nanti di sana juga ada capnya, cap kayu tapi tidak seperti kuningan. Tidak. Beras. Oh, ini bikin tepung. Beras, ini bikin tepung. Untuk apa? Bikin tahung. Iya. Dulu Bikin roti juga. Iya, roti juga. Kalau ini untuk bikin Cabai, kumbar, kunyit juga. Dulu. Ini parutan kelapa. Sudah kalau ada dulu lagi ya. sekarang parutan kelapa kayak gini. Kalau dulu memang mesin. belum ada mesin, orang tadi ukur. Kalau di sini ukuran kelapa. Ini dia. Kalau ini lesung untuk orang main layang, untuk bergelas namanya. Di senar layang-layang itu dikasih Kaca. kaca supaya diadu putus. Iya. Nah, inilah untuk Menunggu kacanya. Lesungnya. Oh tuh ini. Iya. Ini lesung untuk nunggu padi. Bikin gelasan layangan. Gelas layangan. Kalau sana itu pemerah santan, ngapit santan. Foto-foto yang berhubungan dengan tokoh-tokoh. Kalau ini Sultan terakhir. Oh ini Sultan terakhir. Ini Sultan terakhir, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah tahun 83 sampai 1911. Jadi 1913 kerajaan Lingga Riau ini dihapuskan oleh Belanda. 1913. Iya, secara administrasi, tapi beliau menjabat itu sampai 1911. Nah, tapi setelah 2 tahun Itu kenapa Pak Kenapa dibubarkan, katakanlah dibubarkan oleh Belanda? Pertama, beliau ini tidak mau patuh dengan perjanjian yang dibuat sepihak oleh Belanda. Yang kedua, beliau ini tadi meninggalkan pusat pemerintahannya yang dari Lingga dipindahkan ke Penyengat, dan beliau pada tahun 1911 itu ke Singapura dan tidak mau kembali lagi. Sehingga mangkat beliau di Singapura pada tahun 1930, dimakamkan di Teluk Belanga, di Bukit Raden Mas Ayu, Teluk Belanga.
Di belakangnya Singapura. Singapura. Nah, sehingga anak cucunya juga tadi tidak mau Tidak turun lagi ke Lingga maupun ke tadi Penyengat atau Pulau Bintan. Nah, sehingga perjanjian Belanda yang memberatkan pihak Kesultanan Lingga Riau ini akhirnya tadi tidak ada lagi pewaris yang oleh Belanda dengan sepihak. Dia tidak memperlakukan lagi adanya Kesultanan Kerajaan Lingga Riau. Berarti kita bukannya kalah berperang, beliau lawan bukan Pak ya? Bukan. Karena nggak mau patuh dengan perjanjian yang memberatkan pihak. Beliau pindahkan ibu kota ke Penyengat. Dari Penyengat beliau ke tadi Singapura. ke Singapura. Meninggal di Teluk Belanga, Singapura. Jadi karena beliau ini tidak mau tadi melibatkan begitu ramai kerabat dan rakyatnya akibat dari tadi perjanjian yang sangat merugikan Kesultanan Lingga Riau. Kalau ini adalah ayahandanya, orang tuanya, yaitu Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, yaitu di Pertuan Muda Riau ke-10 yang memerintah tahun 1858 sampai 1899. Nah, ini beliau makamnya di sana yang dikenal dengan makam merah, atau makam yang di Pertuan Muda. Beliau ini adalah ahli sufi tarikat Naqsabandi, Sabandiyah yang sekarang apa Pak ya di Sumatera Barat. Sumatera Barat, iya. Kalau ini adalah Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ini sesudah beliau baru Sultan Abdurrahman Mu'azzam Shah. Ini orang tua. Iya. Pak Yusuf Ahmadi orang tuanya Sultan terakhir ini Sultan Abdurrahman. Berarti ini kagak berani Pak? Tidak. Kalau ini dia adalah anak daripada Sultan Abdurrahman. Sana. Dan dia selama memerintah itu dia mulai menjabat itu tahun 1857 sampai 1883. Lebih masa sekarangnya lebih senior kan? Di atas dia. Baru turun ke sini. Iya. Tapi ini enggak Sultan. Ini di Pertuan Muda. Di Pertuan Muda. Kalau ini di Pertuan Besar. Di Pertuan Agung. Iya. Jadi ini yang di Pertuan Agung, beliau waktu itu Pertuan Muda. Iya. Ini kok bisa lari ke sini Pak? Iya. Gelar yang di Pertuan Agung. Iya, karena beliau ini istrinya Tengku Bung Fatimah, anak daripada Sultan Mahmud bin Barsah, yaitu di atas daripada beliau ini. Jadi karena beliau ini tidak mempunyai keturunan, sehingga pada waktu itu tahun 1883 sampai 1885 itu istri beliau menjabat sementara memangku Kesultanan Lingga Riau ini, Tengku Bung Fatimah. Tahun 1885 maka diangkatlah anak beliau itu meneruskan kerajaan Lingga Riau. Kerajaan Melaka, maka masuklah kerajaan tadi Johor, Pahang, Riau. Nah, inilah separuh daripada Tanah Abdul Majid hingga sampailah ke kerajaan Lingga Riau sampai yang terakhir tadi. Sementara kalau di sana adalah silsilah yang lebih jauh ke atas, mulai dari Sambilan Utama, Palembang. Dari mulai Palembang. Dari Bukit Seguntang, Mahameru, Palembang, sehingga turun ke Bintan, turun ke Temasik pada waktu itu Singapura oleh Demang Lebar Daun dan Sri Tribuana.
hingga sampai ke Melaka 1400 sampai tadi terakhir ke kerajaan. Jadi inilah tadi hubungan antara Dipertan Muda dengan sultannya, yaitu melalui perkawinan, melalui apa, sehingga berturunlah darah Bugis Melayu atau mulai Bugis sehingga bagaimana hubungannya juga sebenarnya lebih banyak terhadap Siak, Indragiri, Terengganu, Selangor dan sebagainya. Jadi berkait kelindan sebenarnya daripada tadi keturunan Kesultanan Riau Lingga ini. Jadi dengan Johor itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Berarti dengan Sumatera Selatan juga masih belum. Iya. Tapi pada tahun 1824 terjadi perjanjian Traktat London antara Inggris pada place dengan pihak Belanda. Akhirnya terjadilah pemisahan kesultanan, baik di Malaysia, baik itu ada di Singapura maupun yang ada di Kepulauan Riau, termasuk Siak dan sebagainya. Sehingga kita satu hubungan, maka dengan menyatakan ke NKRI daripada Lingga ini, akhirnya kita punya saudara, punya apa di sana, lain negara. Ini ideologi lah lain negara. Di propaganda apa lah pemerintah zaman waktu itu supaya kita perang saudara. Iya, karena dulu kan pernah terjadi Ganyang Malaysia. Konfrontasi kan, tapi karena kami khususnya orang Melayu punya budaya yang sama, bahasa yang sama, tetapi kita lain negara, akhirnya masing-masing itu tetap mempertahankan kedaulatan, harga diri dan martabat.